Oke, baik guys. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin jelaskan sedikit terkait dengan problem dalam kita mengembangkan sebuah software ataupun perangkat lunak, gitu ya. Nah, di sini nantinya saya akan jelaskan sedikit terkait dengan bagaimana eh, permasalahan ataupun tantangan dalam kita mengembangkan sebuah software. Nah, yang pertama itu adalah perbedaan paradigma dari tiap divisi pengembang software yang dapat menimbulkan masalah. Nah, jadi perbedaan paradigma itu antar profesi dalam tim pengembang software dapat menjadi sumber potensi yang sangat signifikan. Analogi yang bisa saya katakan untuk menjelaskan ini adalah misalnya sebuah orkestra di mana sekelompok orang dalam musik yang memainkan musik secara bersama untuk menghasilkan musik yang menarik dan juga baik. Nah, sebuah orkestra yang harus memainkan sebuah komposisi musik, pastinya setiap anggota orkestra itu mungkin memiliki latar belakang musik yang berbeda. Setiap orang pemain biola dan seorang pemain trombon, mereka memiliki pengetahuan dan juga keterampilan yang unik. Dan jika tidak dikelola dengan baik, harmoni yang diinginkan dalam komposisi musik pasti akan terganggu. Nah, saya akan menggunakan sebuah adagium dalam kita mengembangkan sebuah software. Nah, yang pertama ada pasti ada project manager. Nah, di mana manajer project ini adalah konduktor utama dalam orkestra pengembangan. Nah, percaya bahwa mengatur 9 pemain akan menghasilkan harmoni sempurna dalam waktu sebulan. Nah, paradigma inilah yang membawanya untuk fokus pada koordinasi dan perencanaan yang matang. Nah, itulah seorang project manager. Dan kemudian adalah marketing manager. Nah, di mana manajer pemasaran adalah pemain klarinet yang percaya bahwa melodi yang menarik dapat menciptakan daya tarik. Nah, daya tarik tanpa memandang ketersediaan pria ataupun wanita. Nah, paradigma inilah yang membawanya untuk selalu mencari cara inovatif untuk memasarkan sebuah produk. Nah, kemudian human resource. Nah, di mana human resource ini adalah pemain biola yang meyakini bahwa menciptakan harmoni dalam tim seperti menyatukan berbagai suara dari keledai untuk melahirkan keindahan. Nah, paradigma inilah yang membawanya untuk fokus pada pengembangan individu dan keberagaman dalam tim. Nah, kemudian ada klien, di mana klien inilah pendengar paling setia dalam orkestra. Nah, seringkali tidak tahu persis mengapa dia menginginkan musik tertentu. Paradigma inilah yang membawanya untuk memahami bahwa keinginannya mungkin tidak selalu jelas dan perlu komunikasi yang baik. Nah, kemudian ada seorang developer, di mana developer ini adalah pengembang sebuah komposer yang yakin bahwa menciptakan simfoni software memerlukan waktu 18 bulan. Nah, paradigma inilah yang membawanya untuk fokus pada perincian teknis dan membangun struktur yang kokoh. Kemudian ada seorang tester. Nah, tester adalah seorang penguji atau kritikus musik yang selalu mendengar ketidakharmonisan. Nah, bahkan dalam suara terkecil. Nah, bahkan dalam suara ya yang kecil ataupun yang mengganggunya, dia pasti akan mengkritisi itu. Nah, paradigma inilah yang membawanya untuk selalu mengevaluasi kualitas dan mencari kekurangan dalam karya orkestra pengembangan. Nah, jadi dengan analogi inilah perbedaan paradigma antara anggota tim dapat melihat sebagai peran unik yang masing-masing membawa kontribusi berharga dalam menciptakan harmoni keseluruhan orkestra pengembangan software. Nah, itulah beberapa paradigma yang pastinya berbeda antara divisi satu dengan divisi yang lainnya. Ada project manager, marketing, kemudian human resource, client, developer, dan juga tester gitu ya. Nah, kemudian keunikan problem yang bisa muncul pada software dibandingkan hardware. Kaitkan juga penjelasannya dengan software errors, false and failures. Gunakan contoh sesuai dengan proyek kelas masing-masing. Nah, di sini sedikit saya ingin jelaskan terkait dengan perbedaan antara software dan hardware dari segi karakteristik. Nah, yang pertama kompleksitas. Nah, pastinya
dalam kompleksitas ini pastinya berbeda, di mana software itu tingkat kompleksitas dari produk software sangat tinggi, dengan kemungkinan perubahan parameter dan fungsi yang sangat pastinya beragam. Kemudian hardware, di mana tingkat kompleksitas produknya itu rendah, dengan kemungkinan perubahan parameter dan fungsi itu tidak beragam. Nah, jadi dalam software itu, fungsi-fungsi dalam software dapat sangat beragam dan kompleks karena dapat melibatkan logika, pemrosesan data, kemudian kecerdasan buatan, dan berbagai operasi matematika yang sangat begitu kompleks. Kemudian kalau jika hardware, itu fungsi-fungsi dalam hardware lebih terbatas dan terfokus pada operasi sirkuit elektronik dan juga manipulasi sinyal fisik gitu ya. Kemudian dari segi fleksibilitas parameternya juga berbeda, di mana software itu parameter dalam software itu dapat diubah secara fleksibel melalui konfigurasi atau penggunaan variabel. Nah, jadi sebuah program dapat memiliki parameter-parameter yang sangat bervariasi dan dapat diubah dengan mudah. Nah, jika di hardware itu konfigurasi parameter hardware lebih kaku dan tergantung pada desain fisik komponen. Nah, itulah perbedaan yang pertama. Kemudian, dari segi visibilitas produknya, nah di mana software itu produk tidak terlihat dengan kasat mata, termasuk bila ada cacat dari sebuah produk itu. Tapi jika hardware, produk terlihat dengan kasat mata, termasuk bila ada cacat dari produk tersebut. Nah, jadi dari segi visibilitasnya, intangibilitas, bahwasannya software itu tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat atau disentuh. Nah, jadi produk software lebih terwujud dalam bentuk kode, algoritma, dan instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer. Kemudian, kalau hardware itu terlihat secara fisik sebagai perangkat keras dengan komponen yang dapat dilihat dan juga dapat kita sentuh secara langsung gitu ya. Nah, kemudian dari segi sumber daya manusianya, pasti kalau software itu kuantitas SDM tidak berhubungan dengan kualitas dan juga kecepatan kerja. Kalau hardware itu kuantitas SDM berhubungan dengan kualitas dan kecepatan kerja. Nah, itulah menjadi perbedaan antara software dan hardware dari segi sumber daya manusia. Nah, di mana kalau software itu pastilah pekerjaan dalam pengembangan dan pemeliharaan software memerlukan tingkat intelektualitas yang tinggi, kreativitas, pemikiran logis, dan juga eh, pemecahan masalah lebih ditekankan daripada kuantitas pekerja gitu ya. Kemudian kalau hardware itu pembuatan dan juga perakitan hardware dapat lebih terfokus pada kerja fisik dan kepatuhan terhadap desain yang telah ditetapkan. Nah, itulah keunikan problem yang bisa muncul dibandingkan dengan hardware gitu ya. Nah, kemudian jika kita kaitkan dengan software errors, kemudian fault dan failures, itu yang pertama. Nah, ini menarik bahwasannya software errors. Nah, kesalahan errors atau errors merujuk pada kesalahan atau ketidakcocokan antara kode yang ditulis oleh pengembang dengan tujuan yang sebenarnya. Nah, contoh contoh proyek yang kami jalankan itu adalah kesalahan sintaksis dalam membangun web Cireng itu. Nah, jadi kami pernah melakukan kesalahan sintaksis ataupun kode dalam membangun web keripik Cireng. Nah, ini menyebabkan error gitu ya. Kemudian software false ataupun kegagalan. Nah, jadi terjadi jika ketika sebuah kesalahan error dijalankan atau dieksekusi dalam lingkungan tertentu. Nah, ini dapat menyebabkan program menghasilkan hasil yang tidak diinginkan atau tidak sesuai. Nah, contoh proyek yang pernah kami buat ataupun kami jalankan dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak itu adalah terdapat bug ataupun kesalahan dalam kode yang kami buat. Nah, kemudian yang ketiga ada software failures, di mana adalah sebuah kegagalan, yang mana ini merujuk pada situasi di mana perangkat lunak ataupun software tidak memberikan hasil ataupun kinerja diharapkan dalam pemakaian sehari-hari. Nah, jadi contohnya itu adalah aplikasi web yang kami bangun itu ataupun software yang kami bangun itu mengalami crash dan tidak dapat memberikan layanan atau fungsi kepada pengguna. Nah, jadi itulah terkait dengan software errors, faults, dan and failures.
Nah, jadi apa apa sih hubungan antara ketiga itu? Nah, jadi hubungan antara ketiga itu errors dapat menyebabkan false, teman-teman. Nah, di mana kesalahan dalam kode dapat menyebabkan false. Nah, ketika kode tersebut dijalankan dan menemui kondisi atau input tertentu. Dan yang kedua, false itu dapat menyebabkan failures. Nah, di mana jika false tersebut menghasilkan perilaku yang tidak diinginkan atau kesalahan eksekusi, maka dapat mengakibatkan kegagalan sistem dalam memberikan hasil yang diharapkan. Nah, yang kemudian yang ketiga, failures dapat di track error atau false. Nah, di mana kegagalan sistem dapat ditelusuri kembali ke kesalahan dalam desain atau implementasi error. Nah, atau kondisi spesifik yang menyebabkan kegagalan false pada eksekusi. Nah, itulah sedikit penjelasan terkait dengan problem dalam kita mengembangkan sebuah software ataupun perangkat lunak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman semuanya mengerti apa yang saya sampaikan barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.